Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what. Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Gadget Pahlawan. Sekarang saatnya kita tes gaming bersama Black Shark 1. Apakah si Black Shark 1 ini mampu menjalankan game Genshin Impact rata kanan? Ini kita coba. Pertama kita coba di config gamenya ya, di success-nya itu ke mode auto dulu guys. Ya. Nanti coba kita bedakan antara mode auto dengan mode gila atau mode performa. Untuk baterai awal 83% ya guys ya. Di Black Shark juga ada untuk pemberitahuan masalah FPS ya. Untuk FPS, terus untuk suhu baterai dan juga untuk kecepatan CPU-nya ya guys ya. Kita coba lihat grafiknya, motion blur-nya juga on ini ya. Tampilannya kita coba lihat. Dan dari segi FPS-nya untuk sementara dia 35-37 fps ini ya. Ketika war pun masih rata-rata 35-37 fps guys, bahkan bisa sampai ke 40 fps. Tapi ini juga lawannya masih dikit ya, jadi untuk segitu ya wajar ya. Di Black Shark 1 ini dia memakai chipset Snapdragon 845 yang kita miliki ini RAM 6, ROM 64. Untuk Snapdragon 845 bisa dibilang memang chipset yang masih worth it lah ya dimiliki di tahun 2022 ini. Apalagi chipset ini juga di custom oleh Black Shark ya, dijadikan untuk HP gaming. Ya memang Snapdragon 845 itu kalau misalkan untuk main gaming ya nggak terlalu wow ya. Kurang terlalu wow ya, lebih baik ya memang Snapdragon 855. Cuma yang saya rasakan di sini memang ada kustomisasi dari Black Shark ini lumayan membantu ya guys ya. Secara memang HP ini khusus gaming ya. Jadi beda dengan HP basic seperti halnya kayak Xperia itu kan, Xperia SZ2 atau Xperia SZ3 itu kan bukan HP gaming ya. Jadi pasti teman-teman kalau pernah merasakan performa gaming dari Black Shark 1 yang memakai 845 itu terasa beda guys dengan Snapdragon 845 yang ada di Xperia XZ2 atau mungkin Xperia XZ3. Tapi teman-teman jangan kaget ya, misalkan main game pertama kali di Black Shark ini itu suhunya sangat panas. Kita sudah main 8 menitan ini ya, tapi suhunya sudah di atas rata-rata HP basic ya, HP yang bukan non gaming. Tapi juga wajar karena memang ini adalah HP gaming. HP gaming itu dia benar-benar fokus push performa ya, chipsetnya benar-benar di push supaya kinerja dari bermain game itu lebih baik ya daripada HP basic. Kita coba lihat suhunya. Ini suhu baterai ya guys ya, bukan suhu permukaan. Kita coba tes ya apakah ada perbedaan dari suhu baterai dengan suhu permukaan. Nah sekarang kita coba cek untuk bagian belakang 44, 41, 40, 43. Bisa dibilang memang kalau misalkan suhu segitu itu masih wajar guys ya. Walaupun tertera di sistemnya itu suhu baterainya sampai ke 47 derajat Celcius. Itu beda ya guys ya. Nah itulah sifatnya liquid cooling itu berperan guys ya. Tadi liquid cooling itu benar-benar menyebarkan panasnya ke seluruh tubuh. Sebenarnya memang liquid cooling itu bukan untuk mendinginkan guys, tapi untuk menyebarkan panasnya tadi. Jadi kan seluruh tubuhnya tadi kan dia sekitar rata-rata 40 ya, 40 derajat Celcius. Beda lagi dengan HP non gaming. HP non gaming tidak ada liquid cooling.
Jadi biasanya dia tersentralkan aja panasnya, misalkan di daerah dekat kamera biasanya. Kalau misalkan di bagian bawah pasti tidak panas ya. Oke guys, kita sudah main Genshin Impact selama 20 menitan ya, hampir 21 menit. Nah, di Blackstar sendiri itu tadi kan kita setel di pengaturan auto ya guys ya, di pengaturan auto ya seperti ini ya. Nah, nanti kita coba untuk di mode gila guys ya, mode gila ini. Nah, di mode gila apakah ada perbedaan? Sedangkan kalau misalnya kita tadi pakai mode auto itu FPS-nya rata-rata sekitar 30-an sampai ke 40 FPS ya guys ya. Tapi tidak sampai drop ke bawah 30. Walaupun FPS-nya di bawah 40 ya rata-rata itu, tapi dari segi gerakan dan suaranya juga masih sinkron guys, dan dia masih enak digunakan guys ya. Cuma karena memang bodinya ini dari metal ya guys ya, tangan kita ya lumayan panas juga kalau kita pegang ya guys ya. Jadi memang harus pakai casing sebenarnya untuk main game kelas berat di Black Shark ini, supaya tangan kita juga lebih nyaman untuk menggenggam HP ini ya guys ya. Nah, coba langsung kita pasang aja coolernya, apakah ada perbedaan. Oke, ini sudah kita pasang coolernya guys ya, dari Black Shark juga, tipenya BR30RM. Ini cooler paling murah guys ya di Black Shark, sekitar 200 ribuan ya. Jadi nggak perlu mahal-mahal ya guys ya, asal fungsinya juga hampir sama lah ya. Nah, ini kita sudah pasang cooler. Untuk masalah apa namanya, settingan grafiknya juga masih tetap ya, dari terlalu berat rata kanan, tinggi semua, FPS juga 60. Oke guys, tadi maaf ya, saya bingung sekali cari si baju hijau ini ya, muter-muter gak jelas ya. Tadi saya stop ya untuk timernya, hampir sekitar 15 menit ya untuk cari ini. Saya lupa sebenarnya, dulu pernah main game ini udah ketemu, cuma saya lupa gitu caranya gimana untuk bisa bertemu dia dengan cepat gitu ya. Muter-muter gak jelas. Emang untuk main Genshin Impact ini ya memang harus punya jiwa mager ya guys ya. Kalau misalnya kita nggak mager ya apa ya, nggak mungkin main game ini ya. Ya, yang benar. Dari segi FPS di mode gila dia malah turun guys. Walaupun kita sudah pakai kipas ya. Tapi dari segi tampilan menurut saya itu memang lebih bagus guys. Karena memang saya lihat langsung ya di layarnya. Ini lebih real lah, lebih bagus, lebih halus daripada mode auto tadi. Jadi walaupun tadi kita setting grafik mentok rata kanan ya, kalau misalkan kita di mode auto itu grafiknya dia agak diturunkan sedikit, makanya dari segi FPS nya dia masih stabil ke 30 ke atas ya, bahkan sampai ke 40 FPS. Tapi di mode gila grafiknya dinaikkan sehingga FPS nya turun guys. Bisa jadi memang ini adalah karena apa namanya, chipsetnya guys ya, chipsetnya yang sudah uzur ya, bisa dibilang uzur untuk kategori HP gaming ya, Snapdragon 845. Secara memang untuk game Genshin Impact sendiri ini kan game kelas berat ya, dia selalu melakukan update dan update terus ya. Untuk saya aja yang cuma nyampe di stick cupu ini aja dia sudah memakan sekitar memori 25 GB ya. So pasti dalam artian si Black Shark ini cuma punya RAM kapasitas 64, pasti terganggu ya guys ya. Ini kalau ada suara bising maaf ya guys ya, memang ada pembangunan di sekitar rumah kita ya.
Ini FPS-nya turun ke 19 FPS. Tapi untuk suhu dia pasti turun ya, karena memang kita pakai cooler ya. Jadi untuk suhu baterainya dia sekitar cuma 42 derajat Celcius saja. Tapi kembali lagi, dari segi gerakan, dari segi suara ini masih sinkron ya. Oke guys, sebagai penutup kita coba mode karakter aja guys ya, karena memang sudah hampir 1 jam dan juga untuk baterai saya cuma tinggal berapa ini? 22% ya. Oke guys, kalau misalkan kita coba war di mode karakter ini ya, itu FPS-nya lebih naik ke 20 FPS ke atas ya. Karena wajar juga, karena di mode karakter ini lingkungan sekitarnya kan tidak terlalu banyak ornamen-ornamen kayak pemandangan, pohon, rumput dan sebagainya ya. Jadi lebih mudah lah untuk Black Shark ini membaca grafiknya ya. Mungkin analisa saya juga ya, kenapa di mode gila ini kok FPS-nya malah turun. Ya karena memang baterai saya tinggal dikit guys, tinggal 10%-an ya. Itu wajar, setiap HP pasti gitu, ketika HP itu mengalami baterainya tinggal dikit, sistemnya otomatis pasti akan menurunkan ya, supaya tidak terjadi matot atau mati total. Itu malah berbahaya lagi ya kan. Karena memang saya terus terang pernah nyoba HP ini tuh sekitar baterainya 80% main di mode gila, itu dia bisa mencapai FPS 30 FPS ya. Kalau misalkan 20 FPS ke bawah tidak pernah sama sekali ya. Jadi memang untuk baterainya ini yang jadi masalah ya. Oke, udah lebih dari 1 jam ya, kita selesaikan aja untuk main gamenya, karena memang baterai saya juga sudah tinggal 4% guys ya. Daripada saya teruskan nanti malah berbahaya ya. Overall ya, menurut kami itu Black Shark 1 berhasil menyulap Snapdragon 845 menjadi lebih powerful ya dibandingkan dengan HP lain yang memiliki chipset yang sama. Secara memang ini adalah HP gaming, jadi segala sesuatu yang atribut yang ada di HP ini memang benar-benar difokuskan untuk mendongkrak performa chipsetnya dalam bermain game guys. Cuma jangan dilupakan ya guys ya, kalau si Black Shark 1 ini lahirnya di tahun 2018, jadi termasuk HP second lawas ya guys ya. Pastilah untuk masalah baterai itu akan terkena hit. Kita tadi mainnya di awal 80%, sekarang tinggal 4% saja. Untuk settingan ya, menurut kami di Black Shark 1 ini yang paling cocok adalah settingan auto ya, jadi jangan ke mode gila, karena kembali lagi memang ini adalah HP second, tidak mungkin kuat dari segi baterainya. Tapi jika kita compare dengan HP baru ya, yang 2 jutaan, itu sangat jarang sekali HP baru bisa memainkan game Genshin Impact rata kanan mencapai 30-40 FPS, itu sangat jarang sekali ya guys ya. Jadi menurut saya kalau misalkan teman-teman kekeh atau pengen beli Black Shark 1, monggo silakan, tapi dengan catatan kita ke mode auto aja, kasih cooler, udah mantap, bisa push rank. Oke, saya Belu Kutuk dari tim Gadget Pahlawan, pamit, bye bye.